Halo, selamat datang sobat-sobat 10PM. Pada akhirnya sampailah kita pada episode terakhir dari alur cerita film Stranger from Hell. Mungkinkah John Woo mampu melepaskan diri dari para penghuni penginapan Eden? Atau malah John Woo akan menjadi bagian dari mereka? Daripada kalian penasaran, so guys, siapkan kopi, siapkan hati, ini dia ceritanya. Pada cerita sebelumnya, Moon-jo yang terlibat perseteruan antara John Woo dan juga Jae-ho, pada akhirnya Moon-jo pun berniat akan segera menghabisi Jae-ho malam ini. Tanpa disadari oleh Jae-ho, dirinya telah diikuti oleh Moon-jo hingga di kantor miliknya. Ketika Jae-ho baru saja memasuki kantor, tanpa dirinya sadari, dari arah belakang Moon-jo mulai menyerang dirinya. Dengan menancapkan jarum suntik berisi obat bius, Jae-ho pun jatuh tersungkur. Kemudian Moon-jo pun mulai memukuli kepala Jae-ho dengan sebuah benda hingga membuatnya tewas seketika. Tapi tanpa sepengetahuan dari Moon-jo, aksi jahatnya diketahui oleh rekan dari Jae-ho yang kala itu sedang berada di kantor menunggunya. Namun sayangnya rekan Jae-ho yang seorang wartawan malah memanfaatkan kejadian ini untuk kepentingannya sendiri. Dirinya malah meninggalkan Jae-ho dan mulai mengikuti Moon-jo agar dapat mendapatkan informasi lebih yang nantinya akan ia tawarkan kepada media. Saat menguntit Moon-jo hingga di depan penginapan Eden, tiba-tiba dirinya dikejutkan oleh kemunculan Dae-jong. Namun kali ini Dae-jong tidak berniat untuk membunuhnya. Dae-jong yang sakit hati akibat saudara kembarnya yang telah dibunuh oleh Moon-jo berniat membalas dendam kepada Moon-jo. Lalu kemudian Dae-jong menawarkan sebuah informasi penting kepada wartawan tersebut tentang sebuah kasus pembunuhan berantai yang berkaitan dengan orang yang sedang dirinya ikuti. Dan sebagai imbalan dari informasi tersebut, Dae-jong meminta nantinya berita tersebut ditulis seperti apa yang ia mau. Selain menyimpan dendam kepada Moon-jo, ternyata Dae-jong juga merasa marah terhadap ibu kos pemilik penginapan Eden. Oleh karena itu, dirinya ingin menjebak mereka berdua. Mendapatkan tawaran yang cukup menarik dari Dae-jong, wartawan itu pun menerima permintaan dari Dae-jong. Dan di malam ini pula, Moon-jo pun berniat akan mengeksekusi Seo-yun. Di dapur penginapan Eden, Moon-jo pun mulai menghampiri Seo-yun yang tengah berada di sana. Lalu mulai menawarinya sebuah minuman dan juga daging manusia buatan dari ibu kos. Seo-yun yang tak mengetahui bahwa daging tersebut adalah daging manusia, dirinya terus saja menikmati dengan lahap daging tersebut. Lalu tiba-tiba Moon-jo pun berujar bahwa daging yang kau makan itu adalah daging manusia. Dan tak lama kemudian disusul dengan kemunculan dari Nabok dan juga Dae-jong yang berdiri di belakangnya sembari mengatakan hal yang sama. Mendengar hal itu membuat Seo-yun pun terdiam dan dirinya mulai sedikit ketakutan. Lantas ia pun memutuskan meninggalkan mereka dengan beralasan dirinya ingin kembali ke kamar miliknya. Setelah berhasil menghindar dari mereka, Seo-yun pun pergi ke atap gedung lalu mencoba menelpon John Woo untuk menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Tapi sayangnya tak ada respon dari John Woo. Lalu Seo-yun pun memutuskan kembali ke kamarnya. Saat sedang menuruni tangga, langkah kakinya terhenti di depan pintu ruangan dari lantai 4. Karena terdengar sebuah suara yang berasal dari dalam ruangan tersebut. Dirinya yang merasa penasaran pada suara itu, ia pun lalu membuka pintu dan mulai melangkah memasuki ruangan tersebut. Seperti menghampiri kandang harimau, di dalam ruangan tersebut, Seo-yun melihat Nambok serta Dae-jong yang sedang mengangkat sebuah karung yang berisi salah satu korban dari mereka. Lalu kemudian Seo-yun pun mencoba bersembunyi agar kehadirannya tak diketahui oleh mereka. Namun naas bagi Seo-yun, tanpa dirinya sadari tiba-tiba dari belakang dirinya dikejutkan oleh kemunculan Moon-jo. Seketika wajah Seo-yun pun menjadi pucat dan ketakutan. Lantas kemudian Moon-jo pun mulai berjalan cepat menuju ke arah Seo-yun, lalu menghantamkan sebuah kapak ke arah kepala Seo-yun. Di sisi yang lain, Junhwa yang masih mencari bukti-bukti tentang kasus ini, dirinya mulai mendatangi lokasi di mana terakhir mobil detektif itu terlihat.
Di lokasi tersebut, dirinya menemukan sebuah kaleng semprot yang dulu pernah ia lihat di dalam mobil milik Tae Jong. Dari temuannya itu, Junhwa pun mulai mencoba menyusuri lokasi tersebut. Dan tepat dugaan dari Junhwa, tak jauh dari lokasi temuan kaleng tersebut, dirinya menemukan sebuah bangkai mobil yang hangus terbakar. Saat mencoba mengidentifikasi mobil tersebut, ternyata mobil itu adalah milik dari detektif yang menghilang tempo hari. Lalu kemudian ia pun menghubungi pihak kepolisian divisi kriminal. Tak lama berselang, tim divisi kriminal pun tiba di lokasi kejadian. Saat mencoba berdiskusi dengan salah satu detektif divisi kriminal, Junhwa kembali mendapatkan hal yang kurang mengenakan. Tak lama tiba-tiba salah satu rekan dari detektif tersebut memanggilnya lalu membisikkan tentang sebuah informasi penting. Junhwa yang merasa penasaran mencoba menanyakan tentang hal itu kepada rekan dari detektif tersebut. Rekan dari sang detektif itu pun mengatakan kepada Junhwa bahwa telah ditemukan sebuah mayat dan di leher mayat itu tertancap sebuah jarum suntik. Dan mayat tersebut adalah jasad dari Jae-ho. Di sana Junhwa kembali meminta kepada sang detektif agar segera menuju ke penginapan Eden untuk memeriksa lokasi tersebut. Karena dari terbunuhnya Jae-ho sudah terlihat jelas kasus ini ada keterlibatan dari para penghuni penginapan tersebut. Tapi sang detektif tetap saja bersikeras menolak permintaan dari Junhwa dan malah meminta Junhwa untuk kembali ke divisi patroli dan tak lagi mengaku kerja dari divisi kriminal. Di tempat yang berbeda, Junhwa yang sedang berada di sebuah hotel, dirinya mendapatkan sebuah pesan dari Seo-yun. Dalam pesan tersebut tertulis bahwa dirinya sedang bersama Moon-ju. Selain itu, Seo-yun juga menulis bahwa Moon-ju tak semengerikan yang kita kira. Melihat ada hal yang mencurigakan dari pesan tersebut, kemudian Junhwa mencoba menelepon Seo-yun. Namun ponsel dari Seo-yun tak dapat dihubungi. Takut telah terjadi sesuatu terhadap Seo-yun, Junhwa pun bergegas menuju ke penginapan Eden. Setibanya di penginapan Eden, Junhwa pun langsung menuju kamar Seo-yun untuk mencari keberadaannya. Namun dirinya tak menemukan Seo-yun. Tiba-tiba Seo-yun mengejutkan dirinya dari arah belakang sembari berkata kepada Junhwa bahwa dia hanya mengerjainya. Junhwa pun marah terhadap tindakan Seo-yun. Kemudian Junhwa pun pergi meninggalkan Seo-yun. Saat Junhwa akan pergi, Seo-yun pun memintanya untuk tetap tinggal di sini. Namun Junhwa tak memperdulikannya. Sambil menangis ketakutan, ia pun coba kembali memanggil Junhwa untuk menemaninya. Tapi Junhwa tetap saja tak memperdulikannya. Tanpa disadari oleh Junhwa, sebenarnya saat itu kaki Seo-yun terluka akibat dari sisaan para penghuni penginapan Eden. Selain itu, Seo-yun pun juga sedang diperintah oleh Moon-ju untuk membuat Junhwa agar tetap berada di penginapan Eden. Karena kegagalan dari Seo-yun menjalankan perintah dari Moon-ju, pada akhirnya Seo-yun pun kembali mendapatkan siksaan dari Moon-ju. Di sebuah salah satu ruangan yang terletak di basement dari penginapan Eden, terlihat sosok Nam-bok yang tengah memukuli Hee-jong, salah satu korban dari mereka. Sesaat setelah Nam-bok keluar dari ruangan tersebut, dirinya bertemu dengan Bibi Eum, si ibu kos. Mereka pun lantas sedikit berbincang. Lalu ibu kos pun kemudian menuju ke ruangan basement tempat Jae-ho tadi disekap. Ketika berada di ruangan tersebut, si ibu kos merasa telah ada seseorang yang memasuki ruangan tersebut dan melakukan sesuatu kepada Hee-jong, korban miliknya. Ia pun kemudian teringat Nam-bok yang baru saja dirinya temui, yang seperti terlihat dari arah ruangan tersebut. Semenjak kedatangan Junhwa di penginapan Eden, serta keegoisan dari Moon-ju yang terlalu mengistimewakan Junhwa, pada akhirnya membuat para penghuni lainnya semakin hilang kesabaran. Hingga kini mereka saling menyimpan dendam satu sama lain. Keesokan paginya, Junhwa yang tak lagi kembali ke penginapan Eden terlihat sedang duduk di sebuah taman. Tak lama berselang, dia mendapatkan sebuah pesan dari Junhwa. Dalam pesan tersebut tertulis bahwa rekannya yang bernama Jae-ho semalam telah tewas terbunuh. Seketika raut wajah Junhwa pun menjadi pucat.
Lalu dirinya teringat kepada Seok-yun yang semalam menyuruhnya kembali ke penginapan Eden dan memintanya untuk tinggal menemaninya. Junwoo yang mulai tersadar bahwa Seok-yun dalam keadaan berbahaya, ia pun mencoba untuk menghubungi Seok-yun. Namun dirinya tak mendapatkan jawaban dari Seok-yun. Junwoo pun pada akhirnya merasa bersalah karena tak paham dengan isyarat yang diberikan oleh Seok-yun. Junwoo pun hanya bisa pasrah terhadap apa yang akan terjadi kepada Seok-yun karena dirinya sudah benar-benar merasa ketakutan untuk kembali ke penginapan Eden. Di tempat lain terlihat Dae-jong sedang menemui wartawan yang telah ia janjikan untuk memberikan sebuah bukti tentang kasus pembunuhan berantai yang terjadi di penginapan Eden. Setelah mendapatkan bukti tersebut, sang wartawan pun mencoba melihat dan menulis artikel yang akan dia beritakan. Namun tanpa diduga oleh Dae-jong, ternyata rencananya telah tercium oleh Moon-jo. Moon-jo pun menghampiri wartawan tersebut, lantas kemudian menghabisinya agar rahasia dari penginapan Eden tak terbongkar. Setelah selesai membunuh wartawan tersebut, kemudian Moon-jo menjalankan rencana berikutnya. Dengan menggunakan ponsel milik Jae-ho yang ia ambil seusai membunuhnya, kemudian Moon-jo berpura-pura menjadi Jae-ho, lalu mengirimkan sebuah pesan kepada Ji-eun, kekasih dari Junwoo, untuk menemuinya di depan apartemen miliknya. Saat Ji-eun berada di depan apartemen miliknya, dirinya merasa sedikit curiga dengan tulisan pesan tersebut, karena ciri tulisan itu berbeda dengan ciri tulisan dari Jae-ho biasanya. Namun sayangnya hal itu sudah terlambat karena Moon-jo sudah berada di sampingnya. Lalu kemudian Moon-jo pun membawa dan menyekap Ji-eun di penginapan Eden. Setelah berhasil menculik Ji-eun, Moon-jo kemudian menghubungi Junwoo dan memberitahunya bahwa kekasihnya saat ini telah berada dalam genggamannya. Mengetahui Ji-eun telah diculik oleh Moon-jo dengan dibantu oleh temannya yang kala itu sedang bersama dirinya, kemudian Junwoo pun lantas bergegas menuju ke penginapan Eden untuk menyelamatkan kekasihnya. Sesampainya di depan penginapan Eden, Junwoo lalu menghubungi Junhwa untuk memberitahunya bahwa dirinya sekarang berada di depan penginapan Eden. Mendengar hal itu, Junhwa pun meminta Junwoo untuk menunggunya terlebih dahulu. Namun permintaan dari Junhwa ditolak oleh Junwoo. Junhwa yang merasa Junwoo dalam keadaan bahaya, ia pun bergegas menuju ke penginapan Eden. Dalam keputusasaan serta sisa-sisa keberanian yang Junwoo miliki, kemudian ia pun mulai melangkahkan kakinya memasuki penginapan Eden dan mulai menuju kamar miliknya untuk mencari keberadaan dari Ji-eun. Namun dirinya tak menemukan Ji-eun. Lantas ia pun mencoba mengecek kamar lainnya dan tak juga menemukannya. Tak lama kemudian Junwoo mendengar suara seperti pantulan bola yang mulai mendekati kamar miliknya. Dengan perasaan was-was kemudian ia pun menutup pintu kamarnya. Namun sayangnya keberadaan Junwoo diketahui oleh Nam-bok dan juga Dae-jong. Tubuh Junwoo yang sudah mulai gemetaran sambil memegang sebuah pisau di tangannya, kemudian dirinya dikejutkan oleh suara pukulan kapak yang menghujam pintu kamar miliknya. Dengan bertubi-tubi, Dae-jong pun menghantamkan kapaknya ke arah pintu tersebut hingga terbuka. Kemudian Moon-jo pun berujar kepada Junwoo, "Jika kau ingin mengetahui di mana kekasihmu berada, bunuhlah temanmu itu terlebih dahulu." Seperti tak ada pilihan lain, kemudian Junwoo mulai mendekati temannya. Tapi kemudian dirinya berbalik arah dan mulai menyerang ke arah Moon-jo. Namun sayangnya Moon-jo terlalu hebat untuk dihadapi oleh Junwoo. Hingga akhirnya Junwoo pun harus terluka parah hingga dirinya tak sadarkan diri. Lalu kemudian Moon-jo pun mulai menyeret tubuh Junwoo dan membawanya ke sebuah ruangan yang berada di lantai 4. Nasib teman dari Junwoo pun berakhir dengan tragis. Dirinya harus tewas di tangan Nam-bok dan juga Dae-jong dengan sekujur tubuhnya penuh luka. Beberapa saat kemudian, Junwoo pun mulai tersadar dengan dirinya yang sudah terikat di atas sebuah kursi, yang di sampingnya juga nampak kekasihnya yang tengah tak sadarkan diri di atas sebuah ranjang. Moon-jo yang melihat Junwoo sudah mulai tersadar, ia pun lalu berjalan mendekati Junwoo.
dengan menunjukkan sebuah gelang yang berhias sebuah gigi. Munjo mulai memperlihatkan salah satu gigi tersebut adalah milik dari kekasihnya yang sudah ia cabut. Seketika luapan emosi terlihat dari raut wajah Junwoo. Di saat bersamaan, Junwoo yang telah tiba di penginapan Eden, ia pun langsung memasuki penginapan Eden dan mulai bertemu dengan ibu kos. Junwoo pun menodongkan pistol listrik ke arah ibu kos untuk segera memberitahunya di mana Junwoo berada. Tapi tanpa disadari oleh Junwoo, dari arah belakang Dae Jong muncul lalu mencoba menyerangnya. Tapi dengan sigap Junwoo menembakkan pistol listriknya dan mengenai tubuh dari Dae Jong. Merasa dalam keadaan bahaya, Junwoo pun mencoba menghubungi rekan polisi lainnya. Saat rekannya mulai menjawab panggilan dari Junwoo, tiba-tiba ibu kos mulai menyerang dirinya, lalu membenturkan kepalanya ke arah dinding, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Lalu kemudian ibu kos menyuruh Dae Jong untuk membawa Junwoo ke ruangan bawah tanah. Setelah menyekap Junwoo di ruang bawah tanah, Dae Jong kemudian mengajak Nam-bok untuk membawa pergi mobil polisi milik Junwoo agar tak ada bukti yang tertinggal. Di saat bersamaan, rekan polisi dari Junwoo yang sempat mengangkat telepon darinya dan tak mendapatkan jawaban dari Junwoo, pada akhirnya mereka pun memutuskan mencari Junwoo di penginapan Eden. Ketika mereka sudah berada di penginapan Eden, kemudian mereka bertemu dengan ibu kos. Dengan mencoba mengelabui polisi tersebut, ibu kos mulai bercerita bahwa dirinya telah diserang oleh Junwoo tanpa alasan yang jelas. Dan sayangnya rekan dari Junwoo kala itu percaya begitu saja dengan tipu muslihat dari ibu kos. Mereka pun kemudian pergi meninggalkan penginapan Eden. Junwoo yang mulai tersadar, ia pun lantas berusaha melepaskan diri dari ikatan di tangannya. Tapi tak lama kemudian muncul Nam-bok yang kembali memasuki ruangan tersebut. Nam-bok pun kemudian mulai mengganggu Junwoo. Junwoo yang saat itu memegang sebuah pecahan kaca kemudian mencoba menyerang Nam-bok hingga melukai wajah dari Nam-bok. Namun Junwoo yang kala itu sedang terikat, dirinya tak dapat mengimbangi perlawanan dari Nam-bok, hingga dirinya harus menerima bogeman mentah dari Nam-bok hingga membuatnya kembali tak sadarkan diri. Di sisi lain, terlihat ibu kos sedang berjalan menuju ke ruangan bawah tanah untuk menyiksa Junwoo. Tapi saat berada di depan ruangan itu, ibu kos kembali melihat Nam-bok yang sedang berada di sana. Ibu kos pun menjadi marah besar karena Nam-bok yang kembali memasuki ruangan pribadinya. Ibu kos pun kemudian mulai menyerang Nam-bok hingga membuat Nam-bok tewas terbunuh. Di malam terakhir ini pula, ibu kos dan juga Munjo akan berencana segera pergi meninggalkan penginapan Eden. Lalu Munjo meminta ibu kos untuk segera membereskan Junwoo yang tengah berada di dapur. Saat ibu kos menuju ke dapur, dirinya tak melihat Junwoo berada di sana. Ibu kos pun mulai curiga terhadap Munjo. Ia pun lalu berteriak kepada Munjo, "Inikah balasanmu terhadapku?" Seperti menerima tantangan dari Munjo, ibu kos pun kemudian mengambil sebuah pisau dan mulai mencari keberadaan dari Munjo. Saat berjalan di samping kamar miliknya, ibu kos lalu ditarik oleh Munjo ke dalam kamarnya. Lantas Munjo pun mulai memukulkan kapak ke arah kepala dari ibu kos. Pada akhirnya ibu kos pun tewas seketika. Dae Jong yang mengetahui ibu kos telah terbunuh, ia pun lalu menuju ke atap gedung untuk menemui Munjo. Dengan membawa sebuah pisau, ia pun mencoba melawan Munjo. Namun hal itu sia-sia saja. Dae Jong pun pada akhirnya harus tewas pada malam itu. Di tempat lain, terlihat Junwoo mencoba berusaha melepaskan diri dari ikatan tali yang menjerat tangannya. Selain itu, Junwoo yang juga mulai tersadar dari pingsan, dengan sekuat tenaga ia pun berusaha bangkit dan mencoba keluar dari ruangan tersebut. Namun pintu yang telah terkunci membuatnya sedikit kebingungan, hingga dirinya melihat sebuah gelang pendeteksi untuk pelaku kejahatan yang melingkar di kaki Nam-bok. Ia pun kemudian berusaha menghancurkan alat tersebut agar pihak kepolisian mengetahuinya. Dan benar, tak lama setelah gelang itu rusak, polisi dari Divisi Tindak Kejahatan kemudian menghubungi kantor kepolisian Divisi Patroli dan memerintahkan untuk mengecek kejadian tersebut.
Para polisi divisi patroli yang juga rekan dari Junghwa kemudian segera bergegas menuju ke penginapan Eden. Di waktu yang sama, setelah menghadapi Dae-jong, Munjo pun turun dari atap gedung. Saat berjalan di lorong kamar, dirinya dihadang oleh Jeonwoo yang telah membawa sebuah kapak di tangannya. Kemudian Munjo pun berujar, "Apa kau menikmati semua ini? Kau bisa membunuh sesuka hatimu. Kini kita berdua bisa melakukan apa saja yang kita inginkan." Kemudian dengan wajah penuh amarah, Jeonwoo pun menjawab, "Ya, aku sangat menikmatinya, hingga ingin sekali membunuhmu." Perkelahian antara mereka berdua pun tak terhindarkan. Dengan sebuah pisau kecil di tangannya, Jeonwoo pun berhasil melukai leher dari Munjo hingga membuatnya jatuh tak berdaya. Saat Munjo dalam keadaan tak berdaya, Jeonwoo pun mencoba bertanya kepada Munjo, "Mengapa kau melakukan ini semua?" Lantas kemudian Munjo pun menjawab, "Tak perlu ada alasan. Aku melakukan semua ini karena aku hanya ingin menikmatinya. Tapi satu yang perlu kau tahu. Mulai sekarang diriku akan selalu berada dalam dirimu. Kau adalah mahakarya terbaik yang pernah aku ciptakan." Kemudian Jeonwoo pun mulai berjalan mendekati tubuh Munjo yang tak lagi berdaya, seperti meluapkan emosi yang telah lama dipendamnya. Lalu kemudian dengan sadis Jeonwoo mulai menghujamkan pisaunya berkali-kali ke arah tubuh Munjo hingga membuatnya terbunuh. Pihak kepolisian yang pada akhirnya tiba di penginapan Eden, kemudian mereka pun bergegas masuk ke dalam penginapan Eden dan mulai menemukan Junghwa yang sudah dalam keadaan tak berdaya. Lantas kemudian menghubungi kantor pusat kepolisian untuk segera mengirimkan bantuan karena telah terjadi pembunuhan di penginapan Eden. Selang beberapa hari setelah kejadian malam itu, pihak kepolisian divisi kriminal mulai melakukan interogasi kepada para saksi, termasuk kepada polisi divisi patroli So Junghwa. Saat dalam interogasi tersebut, sang detektif sempat berkata kepada Junghwa bahwa dirinya menemukan sebuah kejanggalan pada kejadian yang terjadi malam itu di penginapan Eden. Dari kejadian pembunuhan sebelumnya di penginapan Eden, pelaku terlihat begitu sangat profesional dan teliti dalam menghabisi para korbannya. Namun kali ini berbeda, karena pelakunya terkesan seperti masih amatir. Di sini terlihat pelaku menusuk berkali-kali kepada si korban. Selain itu, pelaku juga terus memukuli korban meskipun korban sudah tak bernyawa. Dan sepertinya pelakunya hanya satu orang. Mendapati informasi seperti itu, Junghwa pun mencoba mencari kebenaran. Ia pun mulai menemui Ji-eun untuk menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada malam itu. Ji-eun pun hanya mengingat malam itu dirinya sempat mendengar Jeonwoo seperti bergumam sendiri. Melihat sedikit ada yang mencurigakan, kemudian Junghwa pun menemui Jeonwoo di sebuah taman rumah sakit. Lalu ia pun mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Apakah Munjo yang telah membunuh semua penghuni penginapan Eden malam itu? Mendengar pertanyaan seperti itu, Jeonwoo pun lalu tiba-tiba berpamitan kepada Junghwa. Saat Jeonwoo mulai pergi meninggalkan Junghwa kemudian teringat dirinya lupa memberikan novel milik dari Jeonwoo. Lantas Junghwa pun memutuskan pergi menghampiri Jeonwoo ke kamarnya. Sesampainya di kamar Junghwa pun kemudian menyerahkan novel milik Jeonwoo. Saat tangan Jeonwoo mulai meraih novel tersebut, terdengar sebuah suara gemericik yang berasal dari gelang yang berada di tangannya. Mendengar suara itu, seketika Junghwa pun teringat pada kejadian malam itu. Sebuah fakta mengejutkan telah terungkap, bahwa sebenarnya yang telah membunuh para penghuni penginapan Eden malam itu adalah Jeonwoo. Jeonwoo menghabisi para penghuni penginapan Eden akibat permintaan dari Munjo. Pada malam itu, Munjo sempat berkata kepada Jeonwoo, "Jika kau masih ingin hidup, bunuhlah mereka semua." Dengan perasaan kebencian serta dendam yang begitu dalam yang berada dalam hati Jeonwoo, ia pun menuruti kemauan dari Munjo untuk membunuh seluruh penghuni penginapan Eden.
dengan cara keji layaknya seperti seorang psikopat. Entah apa yang telah terjadi kepada Jungkook hingga dirinya bisa berubah menjadi seperti itu. Apakah akibat dari Moonjo yang telah mempengaruhi otaknya? Ataukah malah dirinya berubah akibat pengaruh buruk orang-orang di sekelilingnya? Namun yang pasti, semuanya akan kembali ke diri kita masing-masing. Selalu jaga iman dan takwa dimanapun kita berada, agar kita bisa terhindar dari hal negatif yang ada di sekeliling kita. Tetap waspada, selalu jaga kesehatan, terus berkarya, salam 10 malam.